Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Virgianti Ukasa dari kelas 10 MIPA 2 MAN 2 Bandung. Kata fikih bentukan dari kata fikhun yang berarti secara bahasa pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih merupakan salah satu ilmu yang membahas aturan terkait kehidupan manusia. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah ditemukan definisi tunggal. Beberapa ahli merumuskan pengertiannya sendiri tentang fikih. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, fikih pengetahuan manusia tentang hal dan kewajiban. Kedua, menurut Imam Syafi'i, yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang dilandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Dan ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah. Berikut ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni satu, memelihara hukum furu, dan yang kedua, materi hukum itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan ilmu fikih menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Perkembangan ilmu fikih itu terbagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, tumbuh dan berkembang di masa Nabi karena mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyrikan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa ini juga, fikih mulai tumbuh dan sumber asasi yang ada pada masa ini yaitu Al-Quran. Dan periode ini terbagi kepada dua periode. Yang pertama, periode Mekah selama 12 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Selanjutnya, periode sahabat. Periode ini berkembang pada saat masa Nabi Muhammad wafat. Periode ini, sahabat-sahabat Nabi mulai berdakwah dan Islam mulai menyebar. Akan tetapi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya. Hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ketiga yaitu periode tadwin. Masa Abbasiyah ini juga disebut masa mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan penyempurnaan fikih yang dimulai pada pertengahan abad ke-2 sampai ke-4, yang muncul usaha pembukuan al-hadis, atsar sahabat, dan fatwa tabi'in dalam bidang fikih, yaitu ada tafsir, ushul, al-fikih, dan sebagainya. Pada masa ini, lahir tokoh istinbat dan perundang-undangan Islam. Pada masa ini, yang bisa disebut juga masa keemasan karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan muncul pula mazhab-mazhab fikih. Yaitu periode keempat yaitu periode taklid. Disebut dengan masa ini adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad telah mulai melemah. Sebab-sebab taklid. Pertama, secara umum disebabkan oleh keterbelangguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Kedua, adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Yang ketiga, disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan perkembangan sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Yang keempat, yaitu hilangnya kecerdasan individu. Lalu selanjutnya, aktivitas ulama di masa taklid. Para ulama menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab dengan mazhab lainnya. Kitab para ulama mazhab dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, matan, yang kedua syarh, yang ketiga hasyiyah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.